Kita setiap orang adalah ahli alkimia, setiap orang adalah pembawa tubuh kesucian. Banyak kasus yang merasa dirinya dizalimi dalam masalah keluarga, dalam hubungan kerabatnya, dalam pertemanan, dalam usaha, dalam lingkungan di mana kita hidup. Setiap menghadapi keluhan demikian, saat konsultasi, arahan guru spiritual saya adalah selalu sama. Terimalah ketidakbenaran itu, tanpa syarat. Beliau tidak peduli siapa benar siapa salah, kebenaran tidak perlu ditegakkan. Kebenaran tidak perlu diperjuangkan untuk dibuktikan. Dan ketika kamu menempatkan diri sebagai pengabdi nilai kebenaran, berkeras memperjuangkan dan membuktikan kebenaran, maka akar kejahatan akan terpicu dari aksi perlawanan. Akan beranak pinak dari aksi reaksi karena pertarungan benar salah. Dengan efek samping lingkaran kejahatan terpicu bersiklus mengelinding makin membesar. Cara berkesadaran menetralkan hingga tidak tercipta efek samping tumbuhnya akar kejahatan dengan lingkaran aksi reaksi berantai yang tiada ujung adalah dengan praktek nyata keluasan dari kekosongan batin sejati. Ketidakbenaran itu perlu disediakan ruang untuk berproses dalam sifat alamiahnya, diterima dulu tanpa perlawanan dulu. Sekalian sebagai media dijadikan ajang praktek nyata untuk terus menguji dan melatih keluasan hati. Hingga terpraktekkan batin yang mampu netralkan secara pasif-aktif. Hingga ketidakbenaran dapat dialirkan dalam proses kealamiah jalan prosesnya menemukan bentuk keseimbangannya. Hanya sebagai titik kebenaran sesaat dari ketidakbenaran itu sendiri. Kemudian melalui proses pengalaman mengalami yang berkelanjutan dalam kesadaran. Terus dialirkan terus dibiarkan melengkapi hingga teramati akhir satuan prosesnya. Dalam kesadaran yang sudah terluaskan, dan sudah dapat berpandangan jauh ke depan. Apa yang disebut ketidakbenaran ketika datang kepada kehidupan kita? Sesungguhnya di akhir proses maksud kehadirannya, akan ada maksud bentuk kebenaran lain yang hendak dianugerahkan dan disampaikan kepada kita untuk dicapai. Alam tidaklah bodoh, selain punya maksud memberikan bentuk kebenaran lain yang lebih berkualitas hendak diajarkan dan dianugerahkan. Selain dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk belajar membuka hati. Dapat diproses dalam kelamiah kehendak semesta menuju keseimbangan baru hingga mendapatkan suatu kebenaran baru sebagai anugerah kehidupan. Dengan demikian maka, maksud ketidakbenaran yang diberikan alami, dengan terus berpraktek membuka hati menerima semua pembelajaran ketidakbenaran dari cobaan ini hingga tumbuh berkemampuan beralkimia adalah tentang terus mengujikan dan mempraktekkan perkembangan kapasitas ciptaannya dalam diri setiap orang. Ini tentang menguji telah seberapa besar keluasan dan kelapangan hati yang telah disadari kembali. Tentang sifat-sifat kesejatian hati kita ini, yang telah dapat diingat dan difungsikan kembali. Tentang seberapa kapasitas kekosongan yang telah dapat dibebaskan untuk dalam keterbukaan yang luas menerima kebesaran anugerah alam semesta yang telah diberikan. Maksud lebih lanjut adalah dapat mendidik, menguji dan mengubah kita sebagai agen pengubah, agen kesucian. Suatu kapasitas berkemampuan mengubah yang negatif menjadi positif melalui proses alamiah yang ada dalam dirinya sebagai manusia mulia. Untuk dibuktikan bahwa, kita setiap orang adalah ahli alkimia. Sebagaimana citra dirinya, maka setiap ketidakbenaran yang dapat kita terima tanpa syarat, tanpa perlawanan untuk tidak lagi dalam otot nuntut pembuktian benar salah adalah media pembuktian yang nyata tentang media alkimia dalam diri setiap orang. Sebagaimana kebesaran kapasitas alam semesta menerima semua bentuk kehidupan. Sebagaimana samudera menerima semua limbah dunia dan dinetralkan. Sebagai udara menghidupi semua orang tanpa kecuali. Semua adalah dalam rangka untuk pembelajaran, untuk mensempurnakan dan menyatakan kesempurnaan ciptaannya. Ini tentang tumbuhnya kesadaran manusianya, tentang kebenaran di atas segala ketidakbenaran. Sebagaimana melalui berbagai pembelajaran cobaan penderitaan dari ketidakbenaran. Maksudnya adalah pembelajar untuk melatih kapasitas diri dalam menetralkan ketidakbenaran menjadi berkah semakin besarnya kapasitas diri sebagaimana semesta demikian adanya. Demikian ketidakbenaran akhirnya akan diubah ke dalam bentuk kebenaran lainnya. Maka di dalam maksudnya untuk mencapai kesadaran manusia. Maka sikap menerima ketidakbenaran adalah jalan kebenarannya. Karena dari jalan ilmu menerima inilah kapasitas diri dilatih, diuji dan ditumbuhan. Ini bukan sekedar teori. Ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan lagi. Dan sekedar dapat tahan diri tidak membalas. Berkemampuan mengubah tamparan menjadi penyadar. Sesungguhnya setiap ketidakbenaran, ketidakadilan, keburukan orang lain diterima dalam kapasitas kebesarannya,
adalah kesempatan kebajikan sesungguhnya. Setiap keburukan orang lain terhadap diri kita, diterima dalam keluasan hati yang benar-benar mulia. Akan berbuah pahala di mana karma buruk kita terambil, musuh-musuh kita berkurang. Semua karena kapasitas diri yang telah tercapai. Dan benar, salah telah dapat dilampaui, untuk maksud kebenaran yang lebih luas. Demikian maksud datangnya ketidakbenaran dalam kehidupan kita. Dalam kesadaran, justru dapat ditransformasikan dan teralkimia menjadi kebenaran hidup. Inilah kapasitas diri manusia sesungguhnya, inilah kesucian sesungguhnya.